Selamat pagi guys, bertemu lagi bersama saya di channel Petani Muda Sukses. Oke, kali ini saya akan update tentang jambu Jamaika saya yang umurnya kurang lebih 8 tahun. Dan ini sudah berbuah. Dan ini sudah saya pangkas beberapa minggu yang lalu. Dan sekarang saya akan mencoba lagi untuk memangkasnya lagi di sekitar bunga-bunganya. Dan ini sudah berbuah yang kebanyak kalinya kali ya. Dan ini saya akan berusaha untuk memangkas sedikit demi sedikit untuk tunas yang di sekitar bunga. Dan ini banyak banget bunganya yang bermekaran. Dan ini sebenarnya harus dipilah-pilah atau dikurangin sih biar nanti hasilnya bagus. Tapi sementara ini saya biarin dulu biar agak gede dulu. Nanti kalau udah agak gede baru dihilangin. Nah, ini pohonnya kurang lebih tingginya sekitar 5-6 meteran ya. Dan di sini banyak banget bunga yang bermunculan. Untuk pemangkasan pohon jambu Jamaika ini, khususnya tunas-tunasnya atau tunas airnya ini perlu dilakukan, karena kalau tidak dilakukan dia akan cenderung fokus kepada daun mudanya, sehingga untuk fokus nutrisi ke buahnya akan berkurang, sehingga ketika udah muncul tunas-tunas muda kita harus memangkasnya dan memilah-milahnya biar nanti buahnya menjadi besar dan bagus. Ini ada beberapa yang udah dibungkus sama plastik. Jadi untuk membungkusnya dengan plastik itu jika rambut-rambutnya atau yang bunganya warna pink itu udah pada rontok, sehingga saat dibungkus nanti tidak mengotori kresek atau plastik yang di dalamnya. Dan saat pembungkusan perlu dilubangin plastik-plastiknya biar nantinya ada hawanya, sehingga tidak gampang busuk, dan apabila kena hujan dia bisa tembus. Untuk teknis pemangkasan tunas air atau daun muda ataupun daun tua yang ada di tabulam pot ataupun di dalam tanah itu sedikit berbeda ya guys, karena untuk yang di tabulam pot itu kita sedikit lebih perhatian, karena jika di dalam tabulam pot itu media tanahnya hanya sedikit di sekitar itu aja, jadi kita benar-benar harus memilah daunnya, memilah bunganya, mana yang bagus, mana yang jelek, sehingga nanti hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, sedangkan kalau yang ditanam di tanah kita tidak memerlukan perhatian yang khusus banget, karena yang di tanah itu dia sudah akarnya tunggang dan langsung ke tanah, dia bisa mendapatkan nutrisinya dari dalam tanah sendiri karena ruangannya tidak terbatas. Dia bisa mendapatkan nutrisi sendiri dan cukup air karena akarnya udah jauh ke tanah. Kita tidak perlu memberikan pupuk kimia ataupun kompos. Kalaupun perlu nggak apa-apa dikasih kompos atau pupuk kimia, tapi walaupun tidak dikasih dia akan bisa tetap berbuah. Dan alangkah baiknya untuk yang di tanah ini kita juga harus memilah atau memangkasnya sedikit demi sedikit agar buahnya juga bisa tumbuh secara maksimal. Ya, walaupun tidak dipangkas pun dia bisa tumbuh bagus, tapi alangkah lebih baiknya kalaupun di tanah juga memerlukan perhatian, yaitu dipangkas sedikit demi sedikit. Dan pohon ini masih banyak atau bermunculan tunas air atau daun mudanya yang bisa menghambat pertumbuhan bunga atau pertumbuhan buahnya. Jadi alangkah baiknya kita bisa memangkasnya sedikit demi sedikit dan hasilnya bisa lebih maksimal. Dan di sana ada buah yang bergerombol, yaitu harusnya segera dibungkus. Itu sebenarnya walaupun tidak
dikurangin nggak apa-apa, tapi ya hasilnya kadang tidak terlalu maksimal atau tidak gede-gede. Tapi kalau dikurangin sedikit waktu masih kecil itu nanti hasilnya bisa besar dan maksimal. Itu ada daun-daunnya juga, daun muda yang perlu dipangkas juga. Itu sebagian udah saya pangkas beberapa minggu yang lalu, sekarang udah muncul lagi. Nah, ini tampak dari jauh pohonnya kurang lebih segini, dan itu banyak banget tunas-tunas yang bermunculan. Oke, sementara itu aja ya guys update tentang jambu jamaikanya. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Jika ada kritikan saran tolong tuliskan, dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.